Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 Sigma akan memberikan presentasi mengenai pengenalan matematis, di mana anggota dari kelompok 10 adalah Iksan Dihodi dengan NPM 20065687720, Richard Mulyadi dengan NPM 20065685595, dan saya, Hasan Haji Yuda Kudali dengan NPM 20064632212. Isi dari presentasi yang akan diberikan kali ini aja yang pertama, pemahaman topik, teorema, dan pembuktian, prosedur membaca dan menulis kembali, tata cara menulis, dan plagiarisme serta cara menghindarinya. Yang pertama adalah pemahaman topik, teorema, dan pembuktian. Jadi, dalam proses penelitian seringkali ditemukan topik-topik yang sulit untuk dipahami, sehingga dibutuhkan sebuah metode untuk memahami topik. Untuk memahami sebuah topik, ada beberapa metode yang dapat dilakukan. Yang pertama, pembahasan latar belakang. Jadi, dalam pembahasan latar belakang itu, untuk memahami sebuah topik, kita bisa melakukan pembacaan latar belakang untuk memahami topik yang secara umum. Informasi latar belakang ini bisa ditemukan di ensiklopedia, buku teks, atau di internet. Yang kedua, membaca judul, subjudul, dan ilustrasi topik. Dengan melakukan pembacaan ini, dibuat sebuah kerangka umum mengenai suatu topik yang dapat membantu dalam pemahaman topik. Yang ketiga, menciptakan potongan-potongan informasi, yang mana menciptakan potongan-potongan informasi yang mudah dipahami dapat membantu untuk memahami sebuah topik atau konsep yang kemudian dapat digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah. Dan yang keempat adalah menggunakan analogi atau perbandingan, di mana penggunaan analogi atau perbandingan ini membantu menghubungkan informasi-informasi yang baru dengan informasi-informasi yang telah ada dalam otak sehingga memudahkan pemahaman topik baru. Yang kedua adalah teorema. Apa itu teorema? Teorema adalah sebuah pernyataan dalam matematika yang dapat dibuktikan kebenarannya dengan operasi-operasi dan argumen-argumen yang ada dalam matematika. Nah, sebuah teorema ini dibangun menggunakan aksioma-aksioma yang ada dalam matematika, dan pada beberapa teorema juga melibatkan teorema-teorema yang ada sebelumnya. Kebenaran dari sebuah teorema dapat ditunjukkan dengan pembuktian. Ada beberapa istilah baru yang digunakan dalam bahasa teorema. Yang pertama adalah aksioma. Aksioma ini apa? Aksioma adalah sebuah pernyataan dalam matematika yang dianggap benar tanpa bukti. Yang kedua adalah konjektur. Konjektur adalah sebuah pernyataan matematika yang belum dibuktikan kebenarannya. Yang ketiga adalah lemma. Lemma adalah sebuah teorema dengan penerapan yang tidak kelas, tapi digunakan dalam pembuktian sebuah teorema. Sebuah lemma seiring waktu ini juga dapat memiliki penerapan yang luas seperti teorema. Dan yang keempat adalah akibat. Akibat itu adalah suatu pernyataan kebenarannya dapat ditentukan langsung dari sebuah teorema dengan sedikit atau tanpa bukti yang diperlukan. Nah, sebetulnya sudah disebutkan bahwa pembuktian itu adalah suatu cara untuk menunjukkan kebenaran teorema. Jadi, secara formal, pembuktian itu adalah sebuah argumen instansial dari pernyataan matematika yang digunakan untuk menunjukkan kebenaran dari sebuah teorema. Pembuktian ini pertama kali dikembangkan oleh para ilmuwan Yunani kuno yang selanjutnya dikembangkan lebih lanjut oleh ilmuwan Muslim pada abad pertengahan dan ditunjukkan oleh para ilmuwan Arab Barat. Tapi beberapa metode pembuktian yang digunakan yaitu pertama, pembuktian langsung, yaitu pembuktian yang dibangun dari aksioma, definisi, dan teorema-teorema yang telah ada sebelumnya. Yang kedua adalah induksi matematika, di mana pada induksi matematika adalah membuktikan pernyataan PN benar untuk semua N jangan AC. Pertama kita buktikan bahwa PN ini benar untuk N sama dengan 1. Terus dibuktikan bahwa jika PK benar, maka PK plus 1 juga benar. Yang ketiga adalah pembuktian dengan kontraposisi, di mana pernyataan jika X maka Y dibuktikan dan membuktikan kontraposisinya, yaitu jika tidak X maka tidak Y. Selanjutnya adalah pembuktian dengan kontradiksi, di mana pernyataan jika X maka Y ini dibuktikan dengan menunjukkan bahwa pernyataan X dan tidak Y akan menghasilkan satu kontradiksi. Yang selanjutnya adalah pembuktian ekshaustif, yaitu sebuah pernyataan dibagi menjadi beberapa kasus, di mana dalam pembuktian ini kasus-kasusnya diselesaikan satu persatu untuk menunjukkan kebenaran pernyataan, dan yang terakhir adalah pembuktian konstruktif dan non-konstruktif. Pembuktian konstruktif ini menunjukkan kebenaran suatu pernyataan dengan membangun sebuah objek matematika yang menunjukkan kebenaran pernyataan, sedangkan pembuktian non-konstruktif menunjukkan kebenaran suatu pernyataan dengan membuktikan keberadaan objek matematika yang menunjukkan kebenaran pernyataan tanpa memberikan contoh objek. Selanjutnya adalah prosedur membaca dan menulis kembali. Membaca.
Membaca adalah suatu proses memahami bacaan supaya bisa dipahami, diingat, dan diaplikasikan. Menurut Dalman, membaca merupakan suatu kegiatan atau proses kognitif yang berupaya untuk menemukan berbagai informasi yang terdapat dalam tulisan. Yang berarti, membaca merupakan proses berpikir untuk memahami isi teks yang dibaca. Membaca bukan hanya sekedar melihat kumpulan huruf yang telah membentuk kata, kelompok kata, kalimat, paragraf, dan wacana saja. Tetapi, membaca merupakan kegiatan memahami tulisan yang bermakna, sehingga pesan yang disampaikan penulis dapat diterima oleh pembaca. Berikut adalah beberapa tujuan dari membaca. Yang pertama adalah memahami secara detail dan menyeluruh isi bacaan. Lalu ada menangkap ide pokok atau gagasan utama bahan bacaan secara cepat. Lalu ada mendapatkan informasi tentang sesuatu, membuat kesimpulan dari bahan bacaan, mengenali makna kata-kata sulit, ingin menilai kebenaran gagasan pengarang atau penulis, dan yang terakhir adalah ingin mendapatkan keterangan tentang pendapat ahli atau keterangan tentang definisi suatu istilah. Lalu ada prosedur dalam membaca. Yang pertama adalah bertanya, yaitu saat membaca, teruslah bertanya mengenai hal-hal yang kurang dipahami dari bacaan. Lalu kedua adalah lanjutkan, yaitu ketika membaca, usahakan untuk tidak mengulangi kalimat yang baru saja dibaca karena akan mengurangi kecepatan membaca. Tiga adalah pilih, yaitu pilih bahan bacaan yang akan dibaca dengan bijak. Empat adalah diskusikan, yaitu diskusikan bahan bacaan yang telah dibaca dengan orang-orang yang sedang atau telah membaca bahan bacaan tersebut. Lalu kelima adalah cari, yaitu carilah tempat yang paling nyaman untuk membaca dengan menghindari gangguan yang dapat menghilangkan konsentrasi dalam membaca. Lalu keenam adalah simpulkan, yaitu kita menyimpulkan semua penemuan baru dari hasil membaca. Yang ketujuh adalah jangan terlalu cepat, yaitu hindari membaca dengan cepat karena saat kita membaca dengan bahan bacaan terlalu cepat, hanya sedikit informasi atau pengetahuan yang akan didapatkan. Lalu 8 adalah terpaku pada beberapa kata, yaitu bacalah dengan berpaku pada beberapa kata, tapi hindari membaca dengan berpaku pada satu kata saja. Yang terakhir adalah catat, yaitu tulis semua pokok pikiran yang terdapat dalam bacaan, di mana hal ini akan membantu pembaca untuk memahami bahan bacaannya. Selanjutnya adalah menulis kembali, yaitu setelah dilakukan proses membaca, sebaiknya kita melakukan proses menulis kembali hasil bacaan untuk menguji sejauh mana pemahaman yang telah didapatkan. Dalam proses menulis kembali, kita harus dapat membuat kesimpulan dari bahan bacaan, mengkonstruksi beberapa pertanyaan atau masalah yang dapat digunakan sebagai acuan dalam penulisan, yaitu contohnya menggunakan prinsip 5W1H untuk mengkonstruksi pertanyaan atau permasalahan yang ditemukan. Penulis juga harus dapat memilih diksi atau pilihan kata yang benar saat menulis kembali hasil bacaan. Menurut Suparno dan Yunus, terdapat 3 tahapan dalam menulis, yaitu tahap persiapan atau pra-penulisan, pengembangan isi karangan atau penulisan, dan revisi atau penyempurnaan tulisan atau pasca penulisan. Yang pertama adalah pra-penulisan. Penulis mencari, menemukan, dan mengingat kembali pengetahuan yang diperoleh dan diperlukan. Pada tahap ini, penulis juga memilih topik, menetapkan tujuan, mengumpulkan informasi yang diperlukan, serta mengorganisasikan gagasan dalam bentuk kerangka karangan. Dua adalah proses penulisan, yaitu penulis mengembangkan butir-butir ide yang telah dibentuk pada tahap pra-penulisan untuk di dalam kerangka karangan. Yang ketiga adalah pasca penulisan, yaitu penulis menyempurnakan hasil tulisan yang telah dibuat. Pada tahap ini, penulis melakukan penyuntingan dan revisi dari tulisan yang telah dibuat. Tata cara menulis. Dalam karya ilmiah, terdapat berbagai komponen-komponen pendukung. Komponen-komponen ini diatur dengan berbagai ketentuan yang diatur dalam ukuran kertas, margin dan jenis huruf, jarak antar baris, penulisan judul, judul bab dan subbab, penomoran, serta penyajian tabel dan gambar. Untuk ukuran kertas, margin, dan jenis huruf, karya ilmiah diketik pada kertas berukuran A4 dengan margin atas 4, 3 bawah, 4 kiri, 3 kanan. Huruf yang digunakan berjenis Times New Roman dengan ukuran 12 dan berwarna hitam.
Sedangkan untuk jarak antar baris dalam satu paragraf diatur dengan jarak 1,5 spasi. Penulisan judul, judul bab, dan subbab diatur oleh beberapa ketentuan, yaitu judul tidak boleh terdiri atas subjek dan predikat. Judul harus berbentuk frasa yang di dalamnya terdapat beberapa keterangan yang merupakan satu kesatuan utuh. Judul tidak lebih dari 15 kata. Judul yang panjang dibagi menjadi judul dan anak judul. Judul ditulis dengan Times New Roman berwarna hitam tebal dengan ukuran 14. Judul dan anak judul ditulis dengan huruf kapital, serta penulisan judul tidak diakhiri dengan tanda titik. Untuk penomoran halaman menggunakan angka Romawi kecil yang berada di sisi bawah tengah halaman. Penomoran halaman bagian utama dan bagian akhir menggunakan angka Arab yang berada di sisi kanan atas halaman. Penomoran untuk ilustrasi seperti tabel atau gambar menggunakan angka Arab dan ditulis sebanyak 2 digit setelah kata keterangan tabel atau gambar. Serta nomor urut ilustrasi dimulai dari angka 1 setiap babnya. Untuk penyajian tabel dan gambar, tabel harus diletakkan di tengah-tengah secara horizontal dan menempati paragraf sendiri. Penggunaan tabel harus dirujuk dalam naskah. Halaman yang memuat tabel tidak mendahului halaman yang memuat rujukan pertama. Judul kepala tabel atau judul kolom harus ringkas dan ditulis di tengah. Jika diperlukan, ukuran tulisan pada tabel dapat diperkecil sampai 8 poin. Judul tabel memuat ringkasan isi tabel dan dapat diberikan penjelasan singkat. Jika terdapat keterangan tabel, keterangan diketik di bawah tabel dengan Times New Roman ukuran 11 poin. Selanjutnya, ada plagiarisme dan cara menghindarinya. Plagiarisme. Menurut KBBI, plagiat atau plagiarisme adalah pengambilan karangan, pendapat, dan sebagainya orang lain dan menjadikannya seolah-olah karangan atau pendapat sendiri. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan RI Nomor 17 Tahun 2010, plagiarisme atau plagiat adalah perbuatan sengaja atau tidak disengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan atau karya ilmiah pada pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai. Ruang lingkup plagiarisme, yaitu yang pertama ada mengutip kata-kata atau kalimat orang lain tanpa menyebutkan identitas sumbernya. Yang kedua adalah menggunakan gagasan, pandangan, atau teori orang lain tanpa menyebutkan identitas sumbernya. Yang ketiga adalah menggunakan fakta, data, dan informasi milik orang lain tanpa menyebutkan identitas sumbernya. Yang keempat adalah mengakui tulisan orang lain sebagai tulisannya sendiri. Yang kelima adalah melakukan parafrase tanpa menyebutkan identitas sumbernya. Dan yang keenam adalah menyerahkan suatu karya ilmiah yang dihasilkan dan atau telah dipublikasikan oleh pihak lain seolah-olah sebagai karyanya sendiri. Lalu ada tipe-tipe plagiarisme, yaitu yang pertama adalah plagiarisme kata demi kata, yaitu penulis menggunakan kata-kata penulis lain secara persis tanpa menyebutkan sumbernya. Yang kedua adalah plagiarisme atas sumber, yaitu penulis menggunakan gagasan orang lain tanpa memberikan sumber yang secara jelas. Yang ketiga adalah plagiarisme kepengarangan, yaitu penulis mengakui sebagai pengarang karya tulis milik orang lain. Yang keempat adalah self-plagiarism, atau penulis mempublikasikan suatu artikel pada lebih dari satu redaksi publik dan mendaur ulang karya tulis atau karya ilmiahnya. Selanjutnya adalah cara-cara untuk menghindari plagiarisme, yaitu dapat dilakukan cara-cara sebagai berikut, yaitu pertama, seorang penulis sebaiknya selalu mencatat berbagai sumber daftar pustaka yang digunakan sejak awal proses penulisannya. Yang kedua adalah penulis harus menyertakan sitasi pada tulisannya sehingga sumber informasi yang tertera jelas. Yang ketiga adalah penulis dapat melakukan parafrase dengan disertai pencantuman sitasi untuk menghindari plagiarisme. Dan yang keempat adalah penulis dapat melakukan interpretasi seperlunya untuk memperkuat gagasan yang dibuat. Yang kelima dan yang terakhir adalah penulis dapat menggunakan aplikasi anti-plagiarisme untuk memeriksa apakah hasil tulisannya bebas dari plagiarisme atau masih mengandung beberapa persen tingkat kemiripan tulisan dengan membandingkan hasil-hasil tulisannya dengan tulisan-tulisan yang sudah terbit sebelumnya.
Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan. Selanjutnya akan diberikan presentasi mengenai penerapan matematis, mana dalam presentasi ini ada dua bab yang akan dibahas, yaitu dari dalam topik dan contoh topik, dan contoh pembuktian kembali teorema sederhana. Yang pertama akan dibahas dari dalam topik dan contoh topik. Jadi apa itu sebuah teori dalam topik? Dalam matematika, teori itu adalah sebuah cabang matematika yang didasarkan pada sekumpulan aksioma, atau ada definisi lain yang mengatakan bahwa teori dalam matematika itu adalah sebuah cabang matematika yang mempelajari objek-objek matematika tertentu. Nah, dari dalam matematika ini tersusun dari aksioma, definisi, teorema, dan akibat, di mana teori ini bersifat tidak lengkap dalam artian bahwa akan selalu ada teorema yang dapat ditemukan dan konjektur atau hipotesis yang dapat diuji. Karena bidang matematika itu luas, maka ada berbagai macam teori yang dapat dibahas. Tapi dalam kali ini akan dibahas beberapa saja, seperti analisis, geometri, teori bilangan, teori kategori, teori grup, dan teori permainan. Oke, jadi apa itu analisis? Analisis adalah bidang matematika yang mempelajari perubahan yang kontinu dan konsep-konsep yang berhubungan seperti turunan dan integral, di mana perubahan umumnya ditinjau dalam konteks bilangan real atau bilangan kompleks. Geometri adalah bidang matematika yang mempelajari sifat-sifat dari ruang dan komponen-komponen seperti jarak, posisi, dan bentuk. Teori bilangan adalah sebuah bidang matematika yang mempelajari bilangan bulat dan sifat-sifatnya. Dari kategori adalah bidang matematika mempelajari struktur matematika dari kategori, yaitu sebuah kumpulan objek yang dihubungkan dengan panah, di mana panah ini dapat dikomposisi secara asosiatif dan keberadaan panah identitas untuk setiap objek. Selanjutnya ada teori grup, yaitu bidang matematika mempelajari sifat-sifat dari grup, yaitu sebuah kumpulan yang dilengkapi dengan sebuah operator asosiatif antara dua elemen yang menghasilkan elemen grup lain, sedemikian sehingga terdapat elemen identitas dan setiap elemen memiliki inverse-nya. Yang selanjutnya ada teori permainan, yaitu bidang matematika yang dari model matematika dari konflik dan kooperasi dari agen-agen rasional dan perilaku agen yang dapat mempengaruhi keuntungan agen-agen yang ada dalam model matematika. Contoh pembuktian kembali teorema sederhana. Di sini, kelompok 10 sigma menggunakan teorema Pythagoras. Pada makalah ini akan dibahas kembali pembuktian teorema Pythagoras, kemudian bukti oleh Pythagoras School. Teorema Pythagoras adalah teorema yang biasa digunakan untuk menghitung panjang salah satu sisi dari segitiga siku-siku. Secara matematis, rumus dari teorema Pythagoras adalah sebagai berikut. A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat, di mana C kuadrat adalah sisi miring. Berikut adalah ilustrasi teorema Pythagoras, A sebagai panjang alas segitiga, B sebagai tinggi segitiga, serta C adalah panjang sisi miring segitiga. Berikut adalah bukti teorema Pythagoras oleh Pythagoras School. Perhatikan gambar berikut. Perhatikan bahwa luas persegi di bagian kanan dengan panjang sisi A ditambah B, sama dengan luas persegi kecil di dalamnya dengan panjang sisi C. Ditambah dengan luas 4 segitiga siku-siku dengan alas A dan tinggi B. Oke, dari penjelasan pada slide sebelumnya, secara matematis dapat dituliskan sebagai berikut, yaitu luas persegi besar, yaitu A plus B kuadrat, sama dengan luas persegi kecil, yaitu C kuadrat, ditambah 4 kali luas segitiga dengan alas A dan tinggi B, yaitu segitiga siku-siku, sama dengan 4 dikali setengah AB. Dengan kita menjabarkan kedua persamaan tersebut, yaitu menjadi A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat sama dengan C kuadrat plus 2AB, lalu mengurangkan kedua ruas dengan 2AB, maka didapat A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat, sehingga teorema Pythagoras terbukti. Selain pembuktian di atas, terdapat beberapa cara pembuktian lainnya untuk membuktikan teorema Pythagoras. Berikut diberikan salah satu contoh, yaitu oleh James A. Garfield. Berikut adalah cara pembuktiannya, yaitu kita mengkonstruksi sebuah trapesium siku-siku dari sebuah segitiga siku-siku dengan alas A dan tinggi dengan alas B dan tingginya A yang dapat terlihat pada bagian kanan. Kita ketahui sebelumnya, luas trapesium siku-siku adalah setengah dikali penjumlahan sisi sejajarnya dikali tinggi trapesium tersebut, sehingga didapat persamaan sebagai berikut, yaitu setengah A plus B dikali A plus B sama dengan
2 dikali setengah AB ditambah setengah C kuadrat, yaitu yang pada bagian kanan adalah penjumlahan segitiga siku-siku. Lalu dengan menjabarkannya didapat setengah A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat sama dengan AB ditambah setengah C kuadrat. Dan mengurangkan kedua ruas dengan AB didapat setengah A kuadrat plus setengah B kuadrat sama dengan setengah C kuadrat. Lalu kita mengalihkan kedua ruas dengan 2, maka didapat A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat, sehingga teorema Pythagoras terbukti. Selain itu, terdapat cara lain untuk membuktikan teorema Pythagoras seperti menggunakan identitas trigonometri, pembuktian Pappus, pembuktian Leonardo da Vinci, pembuktian Bhaskara, dan lain-lain. Kesimpulannya adalah teori matematika tersusun dari aksioma, definisi, teorema, dan akibat, dan bersifat tidak lengkap, dalam artian bahwa akan selalu ada teorema yang ditemukan dan hipotesis yang dapat diuji. Terdapat beberapa contoh teori matematika, antara lain analisis, geometri, teori bilangan, teori kategori, teori grup, teori permainan. Telah diberikan juga contoh pembuktian teorema sederhana, yaitu teorema Pythagoras, yang dibuktikan dengan metode pembuktian langsung, di mana pembuktian pertama menggunakan sebuah persegi, sedangkan pembuktian kedua dibuktikan oleh James A. Garfield dengan menggunakan trapesium siku-siku. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.